Pendeta sudah memberikan nasihat firman untuk kita semua. Saya percaya bahwa pelajaran berharga menjadi seorang pemain sepak bola itu bukan hal yang biasa. Saya tahu bahwa di Indonesia ini kalau bicara sepak bola itu Papua hebatnya. Betul untuk Papua. Kalau itu dibuktikan dengan banyak pemain-pemain dari Papua yang membawa nama negara ini ya. Tim-tim yang besar, termasuk Persipura ya. Kita bangga bahwa orang-orang Papua juga bisa membuktikan bahwa bisa menjadi pemain-pemain sepak bola yang luar biasa. Sebenarnya sih tujuan dari bermain bola itu yaitu apa? Menang. Biar bermain mau teknik caranya dimanapun juga pasti ingin isi gol sebanyak-banyaknya. Yang mungkin pelajaran berharga ini juga bisa kita aplikasi lebih buat kita. Tujuan kita hidup di dunia ini harus menjadi orang yang menang atau mau kalah. Iya. Kalau main bola mau kalah kan menang. Mau draw kan menang. Mau menang. Dan ingat kita anak-anak Tuhan di dunia ini harus menjadi orang-orang yang menang. Amin. Amin. Jangan menjadi orang-orang yang kalah. Kalah dengan apa? Dengan situasi yang ada di lapangan. Anak-anak Tuhan walaupun kondisi apapun harus semangat, harus sukacita. Ingat, dalam setiap pertandingan bola kaki ada batas waktunya, ada batas limit waktunya. Babak pertama 45 menit, ya. Babak kedua tambah 45 menit. Kalau imbang-imbang perpanjang waktu. Sama dengan kehidupan kita di dunia ini. Percaya tidak percaya, kita ada batas hidupnya. Mungkin senior kita ini bapak komandan dulu tahun 81 seperti adik-adik, ya. Bintara kagak. Bahkan menjadi seorang komandan yang luar biasa. Tapi semua sudah ada waktunya. Dan beliau mengambil keputusan akhir hidupnya menjadi seorang abad Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk komandan. Dan saya percaya adik-adik dari Papua, dari Kalimantan atau dari daerah manapun bukan secara kebetulan dididik di Pusdik Bimas ini. Saya mau bilang bukan secara kebetulan. Jadi harus memaknai kehidupan ini. Jadi pesan kakak, jadilah pemain-pemain yang bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa mencetak gol-gol kemenangan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, membawa berkat-berkat, menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bangga, Cristiano Ronaldo aja di dunia dia bangga bisa mendapat sepatu emas, harta yang melimpah. Itu cuma di dunia. Kelak nanti kita anak-anak Tuhan di hadapan Bapa di sorga akan mendapat upah pahala yang luar biasa. Amin. Amin. Kita bisa untuk memenangkan pertandingan iman. Kalau dalam kisah perjalanan Rasul Paulus itu, dia juga berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dan bagiku telah tersedia mahkota kemudian bagiku. Pertanyaan itu juga untuk saya dan adik-adik sekalian. Apakah kita mampu mempertahankan kemenangan dari hari demi hari untuk menjadi alat kesaksian untuk Tuhan Yesus? Jangan sia-siakan kesempatan dunia ini. Saya pesan jangan sia-siakan. Waktu dunia ini singkat, kita tidak tahu. Ya, tadi dengan cerita dari pembantu kita tadi bahwa dari sekian orang sudah meninggal sekian, ada yang meninggal, ada yang pensiun sampai selamat sampai saat ini. Itulah mungkin di antara alit yang ada ini juga kita semua punya pergumulan yang sama. Saya ingin sampai akhir kedinasan di polisi sebaik-baiknya. Untuk itu sangat pesan, NKRI harga mati. Papua Indonesia. Jangan sampai ada kembali ke Papua. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jangan sampai. Bangga dengan NKRI. Indonesia tanah air kita. Indonesia kalau bukan Papua, bukan Maluku, tidak ada apa-apanya. Papua itu negeri kaya. Papua itu berlimpah susu dan madu. Papua itu tanah kanan kepada kita semua. Itu semua. Jadilah berkat,
saya tidak bosan-bosan mengingatkan, matahari terbit dari ujung mana? Dan kita orang-orang timur mendahului 2 jam dari orang-orang di tengah dan barat. Berarti kita orang yang dapat berkat duluan. Amin. Demikian motivasi singkat. Dan selanjutnya saya akan mengundang mungkin dari rekan-rekan di Conspace. Terutama ini adalah salah satu ibu Polan yang cantiknya. Ini juga teman saya dari Maluku, yang mungkin dia akan memberikan motivasi apa saja yang dia menyampaikan. Dan mungkin dari senior-senior dari Conspace, silakan yang pintar maupun perwira, kita bisa berbagi untuk kepada kita. Untuk itu tidak membuang waktu, saya mengundang dengan adik terkasih kami. Nah, ini Ibu Polan cantik Sen. Ya, bisa tampil ke depannya, terutama untuk Ibu Polan. Ibu Polan ini namanya Ibu Dian, ya, mungkin ada yang sudah kenal. Ini beliau orangnya cantik Sen. Orang-orang timur tuh cantik, kita manis. Tapi kalau ibu ini kayak bukan kita manis ya, ini putih manis ya. Oke, silakan Ibu Dian. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita bisa bersama saat ini. Ada semangat dari adik-adik. Bagaimanapun ya, Tuhan masih kasih kesempatan buat ketemu. Saya kasih kehidupan, nafas hidup sampai saat ini. Kita bisa bersama-sama saat ini di tempat ini beribadah, berdoa, berkumpul bersama. Bisa bertatap muka dengan adik-adik semua. Bangga bisa jadi orang timur ya? Bangga ya sayang? Bangga. Biarpun ketong hitam, tapi hitam mah? Manis. Lihat rambut keriting, tapi cakep-cakep. Ya puji Tuhan adik-adik. Cuma satu motivasi saja. Aku mau bilang, biarpun ketemu orang tua petani, ada yang nelayan, ya, sekerja, tapi kita bisa berhasil. Kalau kakak orang tuanya PNS, tapi kakak senang. Ada mungkin ada di sini punya orang tuanya lengkap, mohon maaf, sedih, karena kakak sudah tidak punya orang tua lagi. Udah setengah karang, maksudnya udah yatim piatu ya. Maaf. Di sini ada orang tua yang sudah tidak lengkap, berarti kita sama. Kita semangat lihat adik-adik di sini, ada semangat untuk bisa berlatih, untuk bisa ikut kegiatan sama-sama. Ada di sini semangat kan saya? Jangan patah semangat deh. Katung harus bangga, harus tunjukkan kalau katung orang timur bisa berhasil seperti yang ada dilihat semua tuh. Pasti ada lihat pak polisi yang di jalan, pasti ada motivasi. Suatu saat kita harus jadi seperti itu. Ternyata ada yang bisa jadi orang ya, bisa jadi polisi. Itu yang kakak suka. Karena kakak dulu juga lihat ibu-ibu lalu lintas di jalan dari masih kecil, dari Tegal. Kakak sering lihat, ih, ibu itu bagus sih. Suatu saat kita harus jadi seperti itu. Kita harus jadi polwan. Jadi cita-cita ini dari kecil. Kita mau jadi polwan. Dan puji Tuhan, sampai akhirnya kakak bisa seperti ini sekarang ini. Berdiri di sini jadi seorang polisi wanita seperti yang ada di sini. Cita-cita itu yang katung harus pegang. Bagaimana katung bisa berhasil sama seperti ibu-ibu polwan, itu harus katung di dalam diri tekat. Kita harus jadi polisi wanita. Berarti kita harus jaga diri supaya kita bisa jadi polwan. Satu, jaga diri, terus jam minum. Kalau cowok, fisik yang bagus, kesehatan yang fit, biar kita bisa berhasil. Kita minta dari adik-adik, mungkin ya sekarang adik-adik masih di dalam masa basis, adik-adik masih dalam masa basis atau sudah selesai?
sedikit. Ya, mudah-mudahan adik-adik bisa sambil pada akhirnya pelantikan dan pulang jadi cowok-cowok gagah, dilirik nona-nona cantik, nona-nona manis. Itu dulu, dia terbaik sekarang dia jadi polisi. Kayaknya beta harus kayak dia pulang. Istilahnya pemuji sedikit dong, asal bukan cinta. Ya itu saja yang kakak mau bilang. Tetap jaga kondisi. Di saat COVID begini adik-adik harus fit. Harus makan yang bagus, teratur, minum vitamin agar adik-adik punya kondisi sehat. Setidaknya kita bisa membanggakan orang tua di rumah atau orang tua yang sudah di surga supaya bisa bangga lihat kita seperti ini. Oke adik-adik, itu saja yang bisa kakak kasih motivasi sampaikan biar adik-adik semua semangat menjalani pendidikan sampai pada akhirnya pelantikan dan pulang kembali ke tanah masing-masing ya. Terutama tanah Papua. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih. Shalom. Luar biasa ya, kita punya kakak dari Maluku, Polan. Mungkin masih berikan kesempatan lagi kepada teman-teman dari Bang Space yang mau ini memberikan motivasi. Mungkin kakak dari ya ini si Manjutak ya, beliau ini luar biasa. Ya silakan kakak. Ya tepuk tangan loh. Ini juga ya di Space yang akan memberikan motivasi atau kesaksian. Terima kasih waktu dan tempat yang diberikan kepada saya, rekan saya, Mama, di mana saya akan menyampaikan. Sebelumnya saya yang saya hormati Pak Pendeta dan rekan-rekan semua dari Dibanpes Brigadir dan adik-adik saya yang saya cintai dan saya banggakan. Khususnya Dituk yang dari Papua sama dari mana? Kalimantan Selatan. Saya hanya menyampaikan pesan ya kepada adik-adik ya, teruslah belajar dan bersemangat untuk meraih suatu cita-citanya yang dari awalnya berniat ingin menjadi anggota Polri ya, tanamkan dalam dirinya ya, untuk mencapai cita-cita tersebut hingga nanti akhirnya dilantik ya, setelah berpangkat menjadi Brigadir 2 ya. Di dalam menjalankan tugas nanti selalu banyak godaan ya, minta tolong adik-adik nanti setelah itu waktunya tidak lama, 22 Desember rekan-rekan adik-adik sudah dilantik ya, dan melaksanakan tugasnya di kewilayahan masing-masing. Saat kita melaksanakan dinas di kewilayahan, prinsip pertama yang harus kita tanamkan, kita harus serahkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan kita, Tuhan Yesus, agar Tuhan selalu melindungi serta menyertai kita dalam setiap langkah kita berdinas, bertugas di kewilayahan. Apapun itu godaan, cobaan, Tuhan akan menyingkirkan dari diri kita. Karena banyak saudara-saudara kamu ya yang sudah mendului atau yang sudah
pertama menjalankan tugas, ya selalu mendapat godaan, dan godaan itu tidak bisa dia atasi, yang akhirnya dia keluar dari tubuh Polri, yang macam-macam itu. Jadi intinya kepada adik-adik, saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan hal ini. Ya, kita percaya Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, agar keberhasilan adik-adik di lapangan dalam menjalankan tugas apapun itu, semuanya tidak akan pernah kita pikul dengan berat, karena Tuhan menyertai kita. Suatu yang berat itu akan menjadi ringan dalam kita menjalankan tugas. Ya, pasti. Jadi ini saya ceritakan masalah senior adik-adik, senior adik-adik. Halo, yang saya ceritakan pengalaman yang saya pantau dari senior-seniornya. Ya, karena mungkin di sini saya paling senior. Ya, saya sudah memasuki 27 tahun dinas. Ya, perjalanan dinas itu bukan sebentar. Ya, banyak liku-likunya. Jadi adik-adik yang saya pantau ini itu banyak bermasalah, yang akhirnya dia dipecat atau lari dari kedinasan. Ya, ujung-ujungnya dia di PDH. Jadi dari sekian ramainya satu angkatan ini, ya, seperti apa yang disampaikan dari Pak Pendeta tadi, ya, ada yang berhasil mencapai karirnya, ada yang sampai hanya sebentar, ada yang perjalanannya setengah. Jadi berbuatlah yang baik, ya, kejarlah karir dan cita-citanya, bukan hanya sampai rekan-rekan ini sekarang dilantik berpangkat brigadir 2, ya, karena adik-adik ini masih ada lagi di bawah. Misalnya pangkat yang paling, ya, bahasanya prajurit, ya, karena kita ini tahap menengah, ya, tahap menengah. Jadi tetap bersemangat, ya, jangan kita selalu melihat ke atas, kita rata-rata air aja, ya, boleh kita melihat ke bawah, jangan selalu kita melihat tinggi ke atas, ya, kita ukuran rata-rata, ya, tapi kejar prestasi. Jadi dari sekian rekan-rekan adik-adik ini nanti bertugas, ya, seperti apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi, buat grup akan kita dapat informasi dari rekan-rekan kita, mana rekan-rekan kita itu yang bermasalah, mana rekan-rekan kita itu yang berprestasi, yang akhirnya nanti 15 tahun ke depan adik-adik ini bisa, ataupun 13 tahun ke depan, orang yang berprestasi itu bisa berubah karirnya menjadi seorang perwira. Itu berkat Tuhan, ya, karena serahkanlah diri kita ini kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus selalu memberkati kita dalam sepanjang hari dalam kita berdinas. Jadi terima kasih adik-adik, pesan-pesan saya itu aja yang bisa saya sampaikan, karena langkah awalnya pun saya berdinas sampai saya menyandang Tuhan dan saya jadi perwira, semuanya itu bukan saya, tapi itu disertai dari Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya berdinas di Kepulauan Riau, ya, Kepulauan Riau sudah 26 tahun berdinas di Kepulauan Riau. Kalau aslinya saya orang Medan, ya,
Tapi dimanapun kita ditempatkan berdinas, kita suatu ada perjanjian di tubuh Polri. Di mana aja kita berdinas, kita siap untuk sanggup melaksanakan tugas tersebut. Ya, kembali pun nanti kalau rekan-rekan kita yang ada Kalimantan, dinasnya di Papua, ya siap. Karena itu sudah suatu perjanjian. Ya, jangan semuanya rekan-rekan adik-adik cengeng. Ya, bisa tahu nanti pertukaran siswa atau pertukaran dinas yang dari Papua ke Kalimantan, yang Kalimantan ke Papua, ya kita tidak tertutup kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi percaya kita bersama Tuhan Yesus. Terima kasih.